Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, students, wherever you are, alhamdulillah we can meet again in this video. In this video we are going to get the more explorations about analytical exposition. Analytical exposition. As we know that analytical exposition itu membicarakan tentang menganalisis pemaparan sebuah analisa sebuah fenomena gitu ya, atau sebuah kegiatan sesuatu hal suatu hal. So but in this chance we are not going to talk about that gitu ya. Kita nggak akan ngomong masalah itu. Intinya analytical exposition, how to influence, how to convince, bagaimana mempengaruhi orang lain dengan tulisan-tulisan kita. Ya, Taib. Kemarin kalau generic structure-nya sudah, ya. Kita sekarang akan fokus kepada language features atau kepada apa? Language features atau unsur kebahasaan gitu ya, atau grammarnya. Grammar apa sih yang ada dalam analytical exposition? The first is conjunction. Ya, conjunction in the national language is kata penghubung untuk menghubungkan sebuah kalimat dengan kalimat yang lain. Conjunction we can call it the bridge, ya, jembatan penghubung gitu ya, menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain sehingga lebih enak ya untuk disambungkannya atau untuk dibacakannya. Yang pertama ada sequence conjunction. Ada firstly, secondly, pertama, kedua, ketiga, lalu besides, di samping itu, furthermore, lebih lanjutnya, next, selanjutnya, finally, pada akhirnya. Ya, kita fokusnya ke meaningnya aja, artinya aja. Lalu ada juga causal conjunction atau kata penghubung untuk sebab akibat, seperti because, ya, ada because itu karena, because of juga karena, since juga karena, in order supaya, due to karena, despite of karena, in spite of karena. Cuman because of, since dan sebagainya, ini karenanya memiliki sedikit perbedaan ya. Cuman anak nggak akan terlalu bahas. Yang penting antum sekalian apa? Tahu gitu ya. Artinya saja. Because of, since, due to, despite of, in spite of, itu artinya karena. Ya. Oke, but ya di sini ada but ya, contrastive conjunction namanya. Ya, untuk mengkontraskan sebuah tetapi ya. Nevertheless juga sama artinya ya. Again, then we are going to go to the next. There will be present simple tense. Ya, mungkin antum sering mendengarnya simple present, but actually I tend to say it present simple. Ya, mungkin kalau yang Ikhwan sudah tahu, yang Akhwat nanti I'm going to discuss it later. Ya, oke. Contohnya, ya, kita dibagi menjadi dua, verbal sentence yang disebut dengan jumlah fi'liyah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, lalu juga nominal sentence atau yang disebut dengan jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Itu perbedaannya untuk memudahkan antum untuk membedakan. Ya, kalau verbal sentence yang ada kata kerjanya, kalau nominal yang nggak ada kata kerjanya. Nah, itu untuk membedakannya. Contoh, everybody needs learning akidah. Ya, salah satu ciri khas kenapa simple itu adalah ada kata S
tambahan S dalam kata kerjanya ketika subjeknya mufrad atau tunggal. Ya. Jadi ini silakan antum tulis dengan tinta emas. Ya. Kata kerja dalam present simple tense itu wajib ditambahkan S ketika subjeknya mufrad atau tunggal. Ya. Kecuali I. Kalau I enggak, ya. Kalau I enggak. Oke. Lalu everybody needs learning akidah, semua orang butuh belajar akidah. Nah, misalkan ini kalimat nominal sentence-nya, akidah is important. Ya, ini sama-sama ingin menyampaikan bahwa akidah itu penting. Ya, cuma dengan kata yang berbeda. Akidah is important. Di sini nggak ada kata kerja, maka butuh yang namanya kata kerja atau to be. To be yang digunakan dalam present simple tense ada to be bentuk pertama. Nah, mungkin untuk Ahwat bingung ya, kok ada to be bentuk pertama, bentuk kedua. Kalau yang Ivan sudah tahu, yang Ahwat to be bentuk pertama disebut dengan juga to be present, yaitu are, is, am atau are, is, am disebutnya. Nah, supaya antum lebih mudah mengingat ana ya. Are, is, am itu adalah to be present. Maka di sini karena memang akidah itu mufrad atau tunggal, maka menggunakan is. Kalau jamak menggunakan are. Ya, tunggal menggunakan is, jamak menggunakan are. Kalau am buat siapa? Buat I saja. Ya, jadi am itu setia buat I saja. Oke? Good. Oke, next. I adore him. Saya mengagumi dia. He is my idol. Ya. You don't recognize her. Kamu tidak mengenal dia. You are not the only. You are not the only. Ya, recognize itu mengenali, tidak mengenali. Oke, do you talk about him? Do you talk about him? Ya, ini kata tanyanya menggunakan do you. Diikuti oleh kata kerja menggunakan do. Are. Nah, do ini untuk subjek yang ayu dewi ya. I, you, they, we. Kalau she, it menggunakan does. Do you ya. Kalau are you sama are juga untuk ayu dewi kecuali am ya. Kalau untuk you dewi ya. Ya, kalau I itu am ya. Oke, are you sultry? Apakah kamu sultry? Haredang ya atau gerah. Do you talk about it? Apakah kamu berbicara tentang dia? Does she love me? Apakah dia mencintaiku? Is she modest? Apakah dia sederhana? Ya, sederhana itu modest. Ya. Modest means modest. Oke, he lays on the carpet. Dia rebahan di atas carpet. Lalu juga I am nervous. I am nervous. This example. Kalau ada pertanyaan nanti silakan WA langsung saja ya. Oke, adverbs. Nah, ini sama ya seperti ismul ini adverb of time ya ismul zaman dalam bahasa Arab. Lalu juga adverb of place keterangan tempat ismul makan dalam bahasa Arab. Lalu juga di sini yang mungkin nggak ada dalam bahasa Arab adverb of manner, certainly. Jadi di sini menjelaskan ya adverb of manner. Manner means cara. Manner means cara, berarti cara. Nah, ya. Misalkan saya mengerjakan tugas, saya mengerjakan PR dengan baik. I do the homework well. Well di sini menjelaskan mengerjakannya. Seberapa baik saya mengerjakannya. Ya, I run fast. Ya, saya berlari dengan cepat. Nah, dia fast di sini menjelaskan bagaimana berlarinya. Ini adverb of manner dan frequently dengan sering. Ya, certainly dengan yakin. Itu bisa ya. Nanti silakan pertanyakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, di sini ada passive sentence ini yang paling penting ya. Passive sentence kalau yang akhwat nanti silakan nanti kita coba Google Meet ya. Untuk yang Ikhwan sudah paham, I am motivated by him ya. Jadi wajib ada 2 rukun syah ya. 2 rukun syarat atau 2 syarat untuk
passive voice. Yang pertama adalah to be, yang kedua bentuk ketiga. Ya. To be itu banyak ya. Ada to be present, aris am, ada juga to be past yaitu was dan were. Ya. Kalau pasif atau majhul ya, atau adanya kalimat pasif itu artinya maknanya pasif. I am motivated. Saya dimotivasi oleh dia. English is needed. Bahasa Inggris dibutuhkan untuk economic and political development. Untuk pengembangan ekonomi dan juga politik. Perkembangan ekonomi dan politik. Ya. Students are chosen. Kenapa ini is? Karena subjeknya mufrad. Ya. Jadi to be itu digunakan sesuai dengan subjek. To be selalu mengikuti kondisi subjek. Selalu. Ya. Selalu mengikuti kondisi subjek. Oke, students di sini banyak maka menggunakan are. Kenapa ini pakai am? Karena pakai ininya I subjeknya. Are chosen to be curious. Student dipilih untuk apa? Untuk penasaran ya. Untuk selalu penasaran. Jokowi was injected Sinovac vaccine. Ini menyatakan yang lampau. Kenapa menggunakan was? Karena dia lampau, sudah disuntiknya. Disuntik vaksin Sinovac. Ya, kenapa menggunakan was bukan were? Karena subjeknya tunggal. Was dan is itu untuk subjek yang tunggal. Is buat present, was buat past. The thieves, perampok, ya, were arrested. Thieves ini bentuk jamak ya, para perampok. Maka menggunakan were. Berarti kenapa menggunakan were? Karena dia lampau, ya, past dan juga subjeknya jamak gitu ya. By the police, oleh polisi. Nah, ini contohnya. The importance of English. Ya, I personally, saya secara pribadi ya berpikir. Nah, personally ini juga bagian dari apa? Adverb of manner. Ya, saya personally think, saya berpikir. Berpikirnya bagaimana? Pribadi gitu ya. That English is the world's most important language. Why do I say that? Ya, why do I? Ini semuanya hampir menggunakan present simple atau simple present. Firstly, nah ini conjunction supaya lebih ya. Yang pertama, English is international language. It is spoken. Nah ini to be nih. Ini pasif. It is spoken. Kenapa ini misalkan is? Karena ini it ya. Itu tunggal. Selalu mufrad. It selalu mufrad. Spoken. Dikatakan. It is spoken. Ini dibicarakan by many people all around the world, either as the first or second language, sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua. Ya. Secondly, nah ini juga English is lagi the key which opens doors to scientific and technical knowledge, which is needed for economic and political development of many countries in the world. Thirdly, English is a top requirement of those seeking job. Applicants who master either active or passive English are more favorable than those who for not. From the fact above, it is, nah ini tentang pendapatnya ya. Ini kan tentang tesis ya, pendapat si penulis ya. Ini pendapat si penulis. Lalu ini alasannya, argumen. Lalu di sini adalah penegasan kembali terhadap bahwa memang kita membutuhkan bahasa Inggris. Oke, maybe that's all from ya. Yang mungkin fakoh hadam ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.